Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk pendidikan agama Kristen kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bab yang mengenai Roh Kudus membaharui gereja. Kemarin kita sudah belajar tentang bab ini, yaitu part pertama dan part kedua, dan sekarang kita akan melanjutkan di part yang ketiga. Dan saya ulangi, judulnya adalah Roh Kudus membaharui gereja. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Roh Kudus mengubahkan gereja mula-mula sehingga banyak orang-orang percaya pada waktu itu berasal dari orang-orang yang mungkin dikatakan bukan Yahudi atau bukan umat pilihan Tuhan, karena Tuhan melihat bahwa yang menjadi syarat untuk menjadi percaya kepada Dia bukan masalah dia harus menguasai hukum Taurat dan sebagainya, tapi kuncinya adalah dia mau percaya dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita akan melanjutkan materi yang ketiga, ke bab ini di part yang ketiga, yaitu tentang eksklusif dan inklusif. Eksklusif dan inklusif, apa sih itu eksklusif dan apa itu inklusif? Jadi bisa dikatakan bahwa eksklusif itu adalah suatu organisasi atau kelompok tertentu yang menutup diri dari hal baru atau keterbukaan dengan orang lain atau budaya lain. Dan inklusif dia terbuka dengan perbedaan yang ada, dengan dia mau menerima suatu masukan dari orang lain dan sebagainya. Apa yang kita bisa lihat dalam pelajaran ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap eksklusivisme atau ketertutupan. Jadi eksklusivisme itu bisa dikatakan ketertutupan. Jadi gereja perdana adalah gereja yang inklusif. Kenapa bisa dikatakan inklusif dan kenapa tidak eksklusif? Karena kita kemarin sudah belajar contoh eksklusif itu adalah contoh budaya orang Yahudi. Nah, kita nanti akan belajar eksklusif seperti apa yang mereka lakukan. Nah, gereja perdana pada waktu itu adalah gereja yang inklusif. Jadi gereja yang terbuka, yaitu tidak membeda-bedakan orang, bahkan terhadap orang-orang dalam masyarakat Yahudi biasanya diasingkan. Jadi pada waktu itu ada orang-orang yang diasingkan oleh orang Yahudi, ditolak, dijauhi orang banyak pun, hingga pada waktu itu gereja membuka dirinya secara lebar-lebar. Beda sekali ya. Sebelumnya orang Yahudi sangat eksklusif. Tapi gereja mula-mula adalah gereja yang inklusif atau yang terbuka karena tidak membeda-bedakan. Nah, tadinya orang itu diasingkan, ditolak dan sebagainya, gereja mau menerima mereka dengan sepenuh hati lapang dada. Nah, kemudian di kalangan orang Yahudi dahulu ada sebuah doa yang dapat menggambarkan sikap yang eksklusif atau bahkan patriarkal atau menganggap laki-laki sebagai penguasa tertinggi. Tuhan, aku bersyukur saya dilahirkan menjadi orang Yahudi. Jadi katakan seperti itu. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau tidak melahirkan saya sebagai perempuan dan melahirkan saya sebagai laki-laki. Itu adalah doa-doa yang patriarkal, menganggap laki-laki sebagai penguasa yang tertinggi, atau bisa dikatakan doa yang bernuansa eksklusif karena menganggap bahwa mereka bangga dengan dirinya adalah seorang Yahudi dan sebagainya. Tapi gereja mula-mula tidak seperti itu. Memang tradisi Yahudi pada waktu itu menganggap orang-orang selain Yahudi sebagai goyim atau orang asing yang tidak mendapat perkenanan Allah, karena menganggap bahwa bangsa lain adalah bangsa di luar orang Yahudi dan sebagai goyim atau orang asing yang tidak mendapat perkenanan Allah. Mereka hanya berfungsi sebagai pelayan untuk orang Yahudi. Namun kisah ini menggambarkan betapa gereja perdana itu adalah sebuah komunitas yang revolusioner, membongkar pemahaman-pemahaman eksklusif yang membangun tembok-tembok di antara manusia dari berbagai bangsa. Yang tadinya gereja ada tembok yang memisahkan
dari golongan ini, golongan itu, dari golongan yang lain, budaya ini, budaya itu, dan budaya yang lain. Ada fondasi yang memisahkan mereka, yaitu eksklusivisme itu. Tetapi gereja mula-mula adalah gereja yang mau membongkar sesuatu hal tembok besar itu, karena gereja ingin menjadi gereja yang inklusif, tidak membeda-bedakan. Penerimaan terhadap sida-sida atau orang kebiri ini sebetulnya dipahami oleh gereja perdana sebagai penggenapan terhadap janji Allah untuk menerima mereka dan semua orang yang disingkirkan oleh masyarakat umumnya, seperti yang ditulis dalam kitab Yesaya 56:4-7. Jadi penerimaan terhadap sida-sida atau orang yang dikebiri sebetulnya dipahami oleh gereja perdana sebagai penggenapan janji Allah untuk menerima mereka dan semua orang yang disingkirkan oleh masyarakat pada umumnya, seperti yang itu dalam kitab Yesaya 56:4-7. Jadi yang kita bisa ambil di sini, dahulu mungkin orang Yahudi terkenal dengan bangsa yang eksklusif. Bukan berarti mereka tidak menerima bangsa yang bukan seperti itu. Contohnya pada kita sudah pelajari bersama saat bangsa Israel sampai ke Kanaan, dia bertemu dengan budaya-budaya lain, tapi yang menjadi masalah ternyata mereka terpengaruh dengan budaya itu dan menyembah dewa-dewa yang ada di budaya itu yang salah. Tapi gereja yang perdana, gereja yang inklusif, dia mau menerima perbedaan yang ada, tetapi tetap selektif mana yang boleh dan mana yang tidak. Menerima berbagai orang dari berbagai macam suku untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, kita juga belajar sikap Tuhan Yesus seperti apa. Sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang marginal justru bertolak belakang dengan hukum Taurat Israel. Kenapa dikatakan seperti itu? Yesus lebih mencerminkan keterbukaan Allah seperti yang digambarkan dalam kitab Yesaya yang dikutip di atas. Misalnya, Tuhan Yesus pun dikecam oleh para ahli Taurat dan orang Farisi karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kita harus tahu itu yang dianggap sebagai pelanggaran hukum Taurat. Karena pada waktu itu, saat orang bekerja atau melakukan aktivitas selain beribadah di hari Sabat, itu dianggap suatu pelanggaran terhadap hukum Taurat. Sementara itu justru saat Yesus melihat ada orang yang kesakitan atau membutuhkan pertolongan, Yesus tidak segan-segan untuk menolong. Ini contohnya, Yesus tidak segan-segan menyelamatkan lembu mereka yang terperosok ke dalam sumur meskipun pada hari Sabat. Lukas 14 ayat 2-5. Sikap Yesus yang berikutnya, kalau harus melakukan perbuatan baik, Yesus tidak akan menunggu sampai hari Sabat berlalu. Ia akan segera menyembuhkan orang yang sakit itu, karena ia tahu orang itu membutuhkannya. Dalam Markus 2 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Terhadap orang kusta, Yesus tidak segan-segan menyentuhnya dan menyembuhkannya. Itu sesuatu hal yang sangat wow pada waktu itu, karena berbeda dengan sebelumnya. Orang yang kusta adalah sesuatu yang najis, orang yang pendarahan, wanita yang pendarahan tidak boleh disentuh dan sebagainya. Tapi Yesus tidak mau seperti itu. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia akan segera menolongnya. Kalau Tuhan Yesus tidak segan-segan menghampiri orang-orang yang tersingkirkan oleh masyarakatnya, kaum marginal, komunitas yang Tuhan Yesus inginkan pun tentunya adalah komunitas yang inklusif, terbuka bagi setiap orang, apapun juga terbelakang ras, etnis, kelas sosial, bahkan juga kondisi fisiknya. Kedekatan Yesus terhadap perempuan Samaria dan perempuan Kanaan, kedua-duanya bukan orang Yahudi, dan pemberitaan Injil kepada sida-sida Ethiopia itu adalah gambaran yang diberikan oleh Lukas. Bagaimana Yesus memberikan contoh atau sikap Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, menunjukkan inklusivisme yang luar biasa. Jadi rangkuman dari bab ini tentang Roh Kudus membaharui gereja, bahwa gereja menjadi suatu hal yang luar biasa baiknya karena menerima segala perbedaan yang ada.
Dalam bagian ini kita telah belajar bagaimana gereja terbuka melalui pekerjaan Roh Kudus yang dijanjikan dan diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Di bawah pimpinan Roh Kudus sendirilah gereja melaksanakan berbagai langkah pembaharuan yang diwujudkan antara lain di dalam sikap gereja yang terbuka terhadap banyak orang yang sebelumnya tersingkir atau ditolak oleh orang Yahudi pada zaman itu, seperti misalnya orang asing, Helenis, kaum perempuan, orang-orang Kasim, orang yang dikebiri. Penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah atau memilih-milih pelayanannya, semua mau dilayani. Sebaliknya dengan gamblang Yesus Kristus memperlihatkan keterbukaannya. Jadi penerimaan ini sendiri sudah diteladankan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya yang tidak memilah-milah. Sebaliknya dengan gamblang Yesus Kristus memperlihatkan keterbukaannya kepada orang-orang ini dengan sikap yang menerima dan mau mendekati mereka. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar gereja yang inklusif. Gereja itu bukan identik dengan gedung, tetapi adalah sekumpulan orang percaya. Kita bisa dikatakan gereja, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan, dan Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang eksklusif, yang tidak mau menerima keterbukaan terhadap yang lain. Kita tidak mau menerima masukan dari orang lain dan sebagainya. Kita memilih-milih pelayanan hanya kepada suku A, suku B, suku C, dan yang lainnya. Kita mau menerima segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena Tuhan mau hidup kita atau gereja yang dibaharui oleh Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus dalam hati kita untuk membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Demikian materi bab ini, kiranya kalian paham part pertama, 2, dan ketiga kalian pelajari dengan baik, dan kita nanti akan melanjutkan di bab yang berikutnya. Dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.